Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kemarin afwan ya kelupaan hari Rabu ya. Datang ya Pak Win sama Mas Dwi ya. Ustaz. Kadang suka kelewat kalau Rabu tuh. Ya, sekarang kita kemarin sampai halaman 31 ya. Sudah selesai di syarat kada ya. Sekarang di al-huruful amilatu ya amala laisa ya. Dua halaman terakhir. Ya, kita merja sedikit ya terakhir itu di halaman 31 ya wa yushtaratu fi khabari kada wa akhwatiha mayali. Jadi dipersyaratkan untuk khobar kada dan saudara-saudaranya ini ada 2 poin ya. Pertama, an yakuna fi'lan mudhari'an muqtarinan bi an. Yaitu fiilnya itu fiil mudhari', fiilnya itu fiil mudhari' ya, dan dia bergandeng dengan an au ghairi makrunin biha atau tidak bergandengan dengan an ya. Contohnya asa rabbukum an yarhamakum yakadul barku yakhtafu absarahum. Ini yang pakai an, ini yang enggak. Yang kedua, an yakuna mutaakhiran anha, yaitu si khobarnya itu mesti dikebelakangin, ya kan? Yakadul barku yakhtafu ini kan khobarnya. Asa rabbukum an yarhamakum ini khobarnya. Jadi nggak bisa dia muqaddam gitu ya. Yakadu yakhtaful barku atau asa an yarhamakum rabbukum. Itu jadinya apa namanya habis fiil ya karena kan kada dan saudara-saudaranya itu fiil kemudian khobarnya kan jumlah jumlah kan. Jadi ntar ketemu fiil branding gitu kan. Makanya dia selalu di akhir ya. Asallahu an yatuba alaihim yakadu sana barkihi yadhabu bil absar. Kemudian kemarin kita udah bahas juga ya gitu di apa namanya dalil salik ya kita udah sempat lihat kan itunya ya. Lupa halaman berapa ya 159 jilid 1 ya. Bait 159 ya. Ini 164 ya. Ini udah kan ya kakak nakada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khobar. Ini kita sudah sempat baca ya kemarin ya. Sampai sini ya. Nah, oke sudah berarti komplit. Nah, tinggal kita lanjutkan yang halaman 32. Nah, karena ini beda nih. Pembahasan beda. Yaitu al-huruful amilatu amala laisa. Silakan Mas Dwi. Al-hurufu amalatu amilan. Amilatu amala. Amilatu amala amalan ya. Amala laisa. Ya. Ini masih ingat gak nih pelajaran apa? Fa'il. Kan al-hurufu. Makanya ini tadi kan sempat dibaca amila ya. Sempat dibaca amila. Tapi kan bacanya kan rasanya amala ya sebagai maf'ul bih. Jadi kan al-hurufu ya kan huruf-huruf gitu kan. Ini kan jamak kan karena harfun gitu kan. Mufradnya. Amilah ini kan isim fa'il, ini isim fa'il. Cuman dia jadi naat di sini kan, naat bagi huruf. Ya, hurufnya jamak, amilahnya kok mufrad.
Ya kan nggak apa-apa, dia kan jamak taksir kan. Jamak taksir kan tidak berakal dihukumi muannas kan. Tapi ini sinaatnya ini bentuknya tuh atau sigohnya kan isim fa'il. Hasilnya kan amilun. Tapi perempuan jadi amilatu gitu kan. Jadi ini naat man'ut. Ini kesini naat man'ut. Al-hurufu al-amilatu. Jadi huruf-huruf yang dia itu beramal gitu kan. Nah, ini isim fa'il ini beramal seperti amal fi'ilnya gitu. Jadi setelahnya jadi di sini di dalam ini ya di dalam si isim fa'il ini ada fa'il ada fa'il ini. Ya fa'il takdiruhu hiya kan. Makanya dia bisa menasobkan ini ya atau di sini dia menasobkan bukan maf'ul bih ya, lebih tepatnya mungkin sebagai ini ya, apa namanya, maf'ul mutlak, maf'ul mutlak. Kayak dorob tu dorban, jalas tu misalnya aku duduk, julu misalnya jalas tu julusal ulama gitu kan. Aku duduk seperti duduknya ulama gitu kan. Nah, ini kurang lebih mirip ya. Ini si amalannya ini mansub sebagai maf'ul ya, maf'ul mutlak. Ya, mana fiilnya atau amilnya ini? Ya, ini enggak ada fiil memang, adanya isim fa'il yang beramal seperti amal fiilnya yaitu amilun ini beramal seperti amala gitu kan. Maka setelahnya ini masdar ini kan, masdar maf'ul mutlak. Al huruful amilatu amala laisa. Jadi huruf-huruf yang beramal seperti amalnya laisa. Kurang lebih mirip kayak tadi, misalnya dorob tu dorba Mactation gitu kan. Aku memukul seperti pukulan si Mike gitu kan. Kurang lebih gitulah ya kan. Jadi di sini itu ujuk-ujuk marfu apa mansub ya sebagai maf'ul mutlak. Ada penyebabnya itu ada amilnya. Amilnya itu adanya isim fa'il. Isim fa'il ini beramal. Ya, ini kan bab kemarin bab fa'il ya, bab fa'il. Sini dalamnya ini ada fa'il, ada isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya, kemudian dalamnya ada fa'il sehingga dia bisa memansubkan ini amala sebagai maf'ul mutlak gitu ya. Lanjut. Al-huruful amilatu amala laisa huruf Un hurufu khobar hurufun. hurufun tasbihi saja. Syab, Tasbuhu kayaknya tak syabaha yusyabihu ya. Tusyabihu berarti. tusabbihu Iya. tusabbihu laisa fil makna wal amala. Wal amali. Oh ya, fi ya. Wal amali. Wahya ma lata nahu ma ma hunna Ustaz ya. Ma hunna tuhum. Ulang mahunna Ma hunna ummahatuhum. ummahatuhum. Ummahatihim ya harusnya. Mansub kan. Dia Ma beramal. hunna Ummahatihim. ma hunna ummahatihim. Hmm. La mu'minun daiman. Iya. Fana dawa wala. Panadau. Hah? Panadau. Fana dau. Dau. Hmm. Iya. Wawunya mati. Iya, betul. Oh. Fana dau wala hina Walata walata hina apa Mas? manal. Manasin. Ya, hina manasin. Ya cukup ya. Panadau kan artinya menyeru ya, nada. Oh, nada Nadau. itu. Ya. Panadau ya. Asad ya.
Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadau. Ya, fanadau wala tahina manas. Ntar ya, Ana ngambil bukumu ya, Sarah dulu. Ya, nah, kita lanjutkan. Jadi tadi al-huruful amilatu amala laisa. Jadi kan ini huruf di sini kan mubtada kan. Khobar di sini huruf kedua. Jadi huruf yang beramal seperti amal laisa, hurufun adalah huruf. Ini bisa tushbihu atau tashbahu ya. Sebenarnya yang kayaknya ini deh tashbahu ya, fi'il apa namanya mujarad aja ya, tidak tushbihu ya. Hurufun tashbahu laisa. Huruf adalah huruf yang menyerupai laisa gitu ya. Bukan menyerupakan ya, harusnya menyerupai laisa. Tashbahu jadinya. Fil makna secara makna dan amal dan secara amal. Laisa maknanya apa? Laisa maknanya tidak kan? Laisa Ya. maknanya tidak. Amalnya apa? Amalnya itu kalau dia masuk ke mubtada khobar dia kayak kana kan. Jadi si isim laisanya marfu, kemudian khobar laisanya mansub gitu kan amalnya. Jadi huruf-huruf ini itu ada 3, wahia, ma, la, lata. Itu ya kayak laisa gitu. Dia maknanya tidak, kemudian amalnya juga tadi dia meskipun huruf, sedangkan laisa kan fiil kan, fiil nakis. Kalau ini huruf, ma, la, lata ini huruf. Tapi dia amalnya dia bisa memarfukan isimnya jadi nanti isim ma, isim la, isim lata. Kemudian khobarnya, khobar simma, khobar la, khobar latanya itu mansub. Ya, jadi contohnya nih, mahunna ini kan di surat Al-Mujadilah ya, ayat 2. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Bacanya ummahatihim. Harusnya kan kalau dia nggak beramal, anggaplah dia manafi, negatif gitu kan. Paling nanti timbul pertanyaan gimana bedain mak yang negatif ya manafi kan. Misalnya kan Ali, misalnya ini mubtada kan, hunna mubtada, khobarnya kan ummahatuhum. Harusnya kan gitu, hunna ummahatuhum, mubtada khobar. Atau misalnya Aliun Goniun. Kalau tambahin ma Aliun Goniun. Ali tidak kaya gitu kan. Nah, cuman di sini ini maknanya bukan semata-mata manafi, tapi dia beramal juga. Ya, beramal seperti amalan Laisa. Ya, jadi beramal, diamalin. Dan mahunna ummahatnya khobarnya khobar mahnya mansub. Jadi mahunna ummahatihim. Ummahatihim. Mansub kan? Jama muannas salim mansub dengan kasroh. Ya, mahunna ummahatihim. Itu yang ada di Al-Qur'an. Itu yang ada di Al-Qur'an. Nah, kapan ma itu beramal? Sebenarnya itu lebih ke dialek nih nanti nih. Di syurutu amalihanya ada. Ya, jadi nggak mesti dialek Al-Qur'an itu buktinya di sini nih ya, di surat Al-Mujadilah turun dengan dialek logo Hijaz ya. Ya, apa namanya dialeknya Hijaz. Ini pembahasannya di kiroat ya, 7 huruf ya Al-Qur'an. Tapi ini beramal ya kalau dia di apa namanya di Al-Qur'an mahunna ummahatihim. Bacanya kasroh, mansub. La mu'minun daiman sama aja kayak kana aja kana mu'minun daiman gitu. La mu'minun daiman ya. Kemudian fanadau. Nah, ini di surat
Shad ayat 3. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw. Maka mereka menyeru meminta tolong wala tahina manas, dan padahal waktu itu ya tidak bukan waktu untuk manas, melepaskan diri. Ya, jadi wala tahina manas. Jadi hinanya ini ya. Hinanya mansub ya. Isim latanya domir di sini huwa gitu kan. Khobar latanya hina ya, wala tahina manas. Jadi hinanya ini mansub. Nah, jadi ini lata ini dia beramal seperti amalan laisa. Nah, sekarang gimana syaratnya? Enggak semata-mata beramal ya. Silakan Pak Wid. Syurutu amaliha. Syurutu amaliha. Amama fata'amala fi Fata lugotil malu. Fata malu. Beramal. fata'malu fi lugotil hijaz. Bisalasati syurut. Wahia Syurutin. Ya. bisalasatin syurutin wahia Bisalah sati syurutin. Mudhof salah sahnya. Syurutinnya mudhof ilaih. bisalasati syurutin. Ya. Wahia anna la yataqaddam khobaruha Ini enggak an. Jadi kadang bacanya alla langsung. Itu an tambah la. Jadi an la. alla yataqaddam ma apa ada taqaddam aja sukun ya? Enggak, Malah. mansub. Ada an. An la yataqaddama. Alla yataqaddama khobaruha ala Khobaruha. ismiha. Khobaruha ala ismiha. Ya, alasmiha. Fa inna taqaddama batala amalu. Fa'in taqaddama in ya, tidak inna in. Karena Fa masuk ke fiil. in taqaddama batalu amaluha. Batala Batola amaluha. fa'ilnya amaluha. Batala amaluha. Nahu mamusi ya. Musiun Mamusiun min iktabi man aktaba. man aktaba litaqaddama litaqaddumi al khobar. Litaqaddumil khobari. Lanjut yang kedua, satu lagi. Wa alla yaktarun Yaktarina khobaruha bi illa. Fa in taqaddamat batola amaluha. Nahu ma Muhammadun ila rasulun. Ya, cukup. Nah, jadi ma ini yang beramal ya. Kalau mau diamal seperti logohnya Hijaz, ya suku ya, suku Hijaz, ya dialek Hijaz, itu ada 3 syarat ya. Yang pertama, hendaknya khobarnya itu tidak mendahului. Nah, jadi standar. Jadi sima atau la atau lata, kemudian mubtada ya, nanti jadi isimnya, kemudian khobarnya di belakang. Karena nanti kalau khobarnya dimajuin jadi khobar muqaddam ya taqaddama khobaruha ala ismiha, mendahului isimnya, ya, maka nantinya enggak terpenuhi syarat. Ya, fa in taqaddama, kalau khobarnya dimajuin, batala amaluha, maka nanti sima la atau latanya itu enggak bisa beramal, batal. Contohnya musiun. Nah, musiun ini khobar ma khobar. Jadi tapi dia nggak beramal kan, batal, nggak dibaca mamusian. Aslinya ini kan isimnya atau mubtadanya itu kan man aktaba ya. Jadi man aktaba.
Ya, jadi apa namanya khobar mubtada dikebelakangin. Jadi itu man aktaba ya musian kalau mau diamalin. Tapi gara-gara musinya ini litaqaddumil khobar ya apa namanya khobarnya itu diduluin maka maknya ini nggak beramal. Jadi khobarnya tetap tetap marfu ya. Jadi ini kayak mak biasa aja. Ya seperti apa namanya mak biasa aja. Jadi ma musiun man aktaba. Aktaba itu artinya apa? Gibah ya. Aktaba. Ya pahamnya ini yang poin pertama. Ya, jadi dia apa namanya tidak beramal. Musi ini artinya apa? Artinya menghina ya, apa namanya merugikan ya, menyerang al-musi ya, musi. Di orang yang bukannya berbahaya musik. ya berbahaya ya, kejam ya. Seperti itu. Tapi poinnya di sini dia karena dikedepanin jadinya tidak ini ya, tidak mansub ya, tidak amaknya tidak beramal. Ya. Ini maksudnya tidaklah membahayakan orang yang menggibahi, gitu ya, yang menggibahinya gitu. Oh bukan, apa? Kalau mannya dibuang dulu lah. Man aktaba, orang yang berbuat gibah, musiun, berbahaya gitu. Oh, Ya. Tinggal kalau tambahin mak jadinya tidak gitu. Jadinya tidak. Musiunnya berbahaya, kejam, merugikan, ya, menghina gitu. Paham? Di yang pertama ini, Afwan belum paham Ustaz. Ini mamusi itu tidak membahayakan yang gibah, maksudnya gitu ya barang siapa. Enggak, mubtada'nya itu mannya. Man itu kayak alladzi aktaba, orang yang apa namanya orang yang gibah ya, yang bergibah ya musiun. Aslinya gitu dulu. Alladzi man aktaba atau alladzi aktaba mana sama saja kan? Musiun. Itu dia berbahaya. Nah, ketika masukkan ma ya jadinya tidak. Jadi apa namanya? Maknya itu apa namanya? Artinya tidak, maknya di sini artinya tidak. Jadi orang yang bergibah ya itu tidak berbahaya gitu jadinya maknanya. Jadi negasi. Nah, cuman di sini si khobarnya dikedepanin ya. Khobarnya dikedepanin aja. Jadi khobar muqaddam. Nah, berkaitan Ustaz, masih di mute. oh suaranya putus tadi ya? Atau Barusan ngedrop Ustaz. oh iya ya. Anda jadi host lagi deh. Pantas ini enggak nyambung. Anda mau share lagi. Udah Ustaz. Oke, tadi sampai nomor 1 ya. Jadi tadi Mas Regi nanya kan ya. Terus ngedrop ya. Jadi memang maknanya ya jadi apa namanya? Jadi rada-rada rancu ya. Cuman ini kalau dari sisi kedudukannya mannya mubtada, ya man aktab itu kan ini si mausul aja. Kemudian musinya ini khobar ya cuman dikedepanin. Ya, contohnya misalnya yang enggak selain ini ya sebenarnya ini aja misalnya dibalik nih. La mu'minun daiman. Tidak ada yang beriman selamanya gitu kan. Tapi nggak tahu kalau dibalik jadinya jadi nggak beramal gitu. Jadi la daimun mu'minun gitu. La daimun mu'minun. La daimun mu'minun. Cuman memang ini mengamalkan ma ya seperti laisa itu
sebagian kecil ya sebenarnya. Umumnya enggak, umumnya tuh dia ma tuh manafi aja, nggak beramal gitu. Cuman di sebagian dialek ya, dialek suku Hijaz itu mereka mengamalkan ma seolah laisa gitu. Jadi ma ini kayak laisa aja. Jadi dia beramal merofakkan isim, kemudian memansubkan khobarnya gitu. Sebagian dialek aja dia sebenarnya. Tapi ada di Al-Quran, Ustaz, ya? Ada yang, nah cuman di Al-Quran ternyata ada yang pakai dialek Hijaz, nggak semuanya dialek Quraisy ya. Di surat Shad itu, ya di surat Shad tadi ya, copy ke chat ya. Nah itu kan, salah, itu yang satu lagi ya. Nah yang ini nih, yang surat Al-Mujadilah. Mahunna ummahatihim. Harusnya kan kalau nggak beramal bacanya itu mahunna ummahatuhum ya. Ma biasa manafi. Hunna mubtada ya khobar marfu ummahatuhum. Tapi di Al-Quran bacanya mahunna ummahatihim. Berarti kenapa ummahat ini mansub? Ya tiba-tiba ya karena emaknya ternyata beramal gitu. Emak beramal ini dialeknya suku Hijaz ya. Jadi di Al-Quran juga ternyata masih ada ya, masih ada dialek-dialek yang bukan Quraisy ya. Nggak tahu Quraisy bacanya apa, perlu dicek ya. Cuman ini memang terkenalnya dialek Hijaz ya, dialek Hijaz. Paham ya? Jadi ini memang cabang lah, cabang pembahasan dari kada ya, kana wa akhwatuha. Salah satu cabangnya pembahasan kada, salah satu cabangnya lagi adalah ma ya, karena ini kan masih berkaitan dengan Laisa kan. Jadi dibahas di sini di level Moyasar 3. Ya, tapi umumnya ma itu manafi, sebenarnya nggak beramal, ya biasa aja huruf gitu. Huruf ditempelin ya udah. Dia mengganggu atau mengubah-ubah mubtada khobar yang tetap marfu. Seperti itu. Afan, kalau maknya sekarang dikebelakangkan misalnya jadi man aktaba mamusian. Oh, nggak tahu tuh bisa apa nggak maknya ngikut ya. Kayaknya jarang ya dia di setengah-tengah antara mubtada khobar gitu ya. Kan tadi saya bilang mannya itu mubtadanya. Kalau sekarang khobarnya nggak jadi mukodam, tetap khobarnya mahor seperti biasa. Khobarnya apa? Kan tadi khobarnya bukannya musiun. Ya kan berarti kan man aktaba musiun gitu kan. Ya, maknya Nah, nggak ngikut ya. oh enggak. Kalau ma ya itu makanya misalnya kayak ya, Anda belum pernah ketemu sih nggak tahu boleh apa enggak. Misalnya Aliun Goniun jadi contoh yang gampang gitu kan. Aliun Goniun mubtada khobar. Jadi Aliun ma Goniun gitu ya kan kurang lebih. Aliun ma Goniun gitu kan. Ya. Kalau ya nggak tahu tuh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau kalau huruf tuh di depan jumlah deh naruhnya. Jumlah ya. Taruhnya di depan. Afan, tapi kenapa harus ditambah jadi ma ya? Karena ma itu bukannya menegasikan. Yang ini. Ya. Iya. Iya memang ini ya kalau mau menegasikan kalimat, jadi dikasih ma gitu. Memang kalau si pembicara mau menegasikan kalimat, ya perlu ma kan. Karena kan ini man aktaba musiun kan kalimat positif tuh, nggak ada huruf Ya. nafi. Itu terus dia mau nafikan gitu kalimat itu, jadi pakai ma. Oh, jadi nggak bisa disisipkan ya maknya. Jadi man aktaba mamusi. Iya, jadi itu nggak nyambung ma sama musiun itu terpisah. Makanya ini kan contohnya rada-rada kompleks ya, karena pakai man gitu. Soalnya yang simple ya tadi aja, Aliun Goniun. Kalau kita ngomong Ali nggak kaya, kan sebenarnya standarnya kan Ma Aliun Goniun gitu aja kan. Ma Aliun Goniun pakai manafi. Cuman logat Hijaz tuh baca nggak gitu. Bacanya Ma Aliun Gonian. Ma Aliun Gonian. Karena dia ngomong ma, tapi maksud dia Laisa gitu. Laisa Aliun Gonian. Kayak gitu. Itu pembahasan ma tuh gitu maksudnya. Ma yang di sini ya, yang beramal seperti Raisa. Kalau normalnya ma ya nggak kenapa-napa. Taruhnya di depan jumlah sih sependek pengetahuan Anda dia
nggak pernah masuk ke tengah-tengah antara mubtada khobar gitu sih. Karena Tapi ini gini, kalau mannya ditaruh di depan seperti biasa, itu membedakannya dengan isim syarat gimana ya? Kenapa nggak jadi man aktab? barang man aktab, ya kalau ditaruh di depan ada dua kemungkinan, ya memang. Jadi bisa isim mausul, man ini kalau gampangnya bayanginnya alladzi aja gitu. Alladzi aktaba gitu kan. Musiun gitu kan. Kalau isim mausul. Cuman kalau misalnya jadi isim syarat man aktaba, siapa orang yang bersungguh-sungguh, ya bisa aja kalau di depan ya. Kalau di depan bisa aja mannya itu jadi isim syarat. Bisa aja kemungkinannya itu. Tergantung kita mau. Jadi sukun ya, jadi jazm. Iya, ya. Jadi jazm, hmm, jadi jazm enggak itu ini ya, apa namanya sebenarnya ya ya karena dia fi'il mudhari ya. Betul. Jadi man aktab musik gitu. Nah, kalau yang jawab syaratnya kalau dibikin jawab syarat man aktab nggak bisa sih kalau satu kata gitu ya. Nggak bisa ya. Biasanya sih pakai fiil gitu ya. Itu kan isim kan musiknya itu. Iya, iya. Itu kan fiil soalnya. Jadi Kalau cari atau lagi. man aktab yusi gitu atau apa? Fiilnya ya, Ya, cari ya, fiilnya ya. betul. Jadi dijazmin. Bisa aja gitu. Bisa kayak gitu. Bagus. Ya, jadi itu kurang lebih ya. Jadi ini contohnya ini sih soalnya. Pakai contohnya. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua, wa alla yaktarina khobaruha bi illa. Juga batal amalnya kalau nah ini di khobarnya itu ada illa. Ya, fa in taqaddamat, kalau ada illa mendahului khobarnya, ya batala amaluha. Jadi ma Muhammadun, contohnya ma Muhammadun illa rasulun. Ya kan? Jadi tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul. Jadi tidak dibaca rasulan kan karena kan mubtadanya Muhammad, khobarnya rasul. Kalau nggak ada ilah tuh ma Muhammadun rasulan. Ya ma Muhammadun rasulan beramal. Tapi maknanya jadi aneh, Muhammad bukan rasul gitu kan maknanya. Kalau ilahnya dibuang ya. Jadi ma Muhammadun rasulan. Ya, intinya kalau di khobarnya itu antara apa disisipi ya, ada ilah maka batal amalnya. Ini kaidah lugah Hijaz saja sih terhadap ma gitu kan. Fantat ini bukannya ini aja ya, ini bukannya mustasna ini. Iya, iya jadinya apa namanya simanya negasi kan ya, mustasna biila ya. Cuman pertanyaan maknya ini beramal apa enggak gitu. Maknya itu apa namanya dia bisa beramal apa enggak. Ya kan Muhammadnya mubtada, kemudian Rasulnya khobar. Rasulnya khobar. Nah, kalau kita maknya ini apa namanya? Kalau maknya susunannya kayak gini, ada ila setelah mubtada dan khobar, maka rasulnya nggak bisa dimansubkan gitu. Maknya nggak bisa beramal. Jadi maka balik lagi kayak normal biasa, maknya huruf nafi, ya kemudian ilahnya ya masuk bab istisna gitu kan. Istisna yang apa namanya? Kan ada 3 ya. Yang terakhir tuh apa? Anda lupa tuh. Istisna yang coba kita lihat. Yang nafi tam ya. Ya, nakis. Nah, nakis. Nakis. Istisna yang nakis. Jadi mana tuh ilah? Nah, sini di muasar 1. Nah, ini. Nah, ini nih yang ketiga kan al-mustasna bila. Jadinya ini. Jadi idza kana naqisan maka ala hasabil awamil. Maka si rasulnya pilihannya ya cuma satu di situ. Bacanya harus rasulun karena dia sebagai khobar. Ya kan? Jadi kan gitu kan kalau mustasna yang nakis itu
cara bacanya. Ini kan ada ketiga kemungkinan kan bacanya ila rasulan, ila rasulun gitu kan. Ya, karena kan setelah ila kan umumnya mansub. Cuman kan ini enggak karena mustasna minhu-nya enggak ada. Ya. Jadi dia apa namanya termasuk yang nakis kan. Pertama dia ada nafi ya, ada penafi, tapi mustasna minhu-nya enggak ada ya. Ada mustasnanya ada tapi tidak ada mustasna minhu-nya. Makanya caranya kan gitu, emaknya dibuat ditutupin, ilahnya ditutup, sisanya kan Muhammad. Pasti untuk melengkapi Muhammad yang mubtada, rasulnya mesti jadi khobar. Ini kalau ditanya i'rabnya rasul khobar. Khobar. Muhammad mubtada, rasul khobar. Kayak gitu. Jadi nah cuman di sisi lain pembahasan ma, ini karena emaknya beramal nggak bisa karena ada ilah gitu. Nah, seandainya nggak ada ilah, tadi jadi kayak Muhammadun Rasulun, kemudian kita mau negasiin, ya itu bisa beramal. Bisa beramal kalau pakai dialek Hijaz, nggak beramal kalau dialek normal, ma Muhammadun Rasulun aja. Tapi kalau diamalkan seperti dialeknya Hijaz, ma Muhammadun Rasulan. Beramal. Kayak Laisa. Laisa Muhammadun Rasulan. Tapi mananya jadi salah ya. Maksudnya kalau Muhammad ya Rasul gitu. Laisa Muhammadun Rasulan. Gitu. Kalau pakai Laisa atau ma yang beramal. Seperti itu. Lanjut. Siapa? Mas Regi. Nomor 3. Udah, nomor 3 nih terakhir. Anla yaktarina. An layak tarina ismuha in zaidah fa inna Fa ini kataronat. fa ini taronat batila ya. Batala. Batola amaluka. Nahwu ma'in zaidu musafir. Zaidu musafir. Ma'in Zaidun musafirun. Iya, ma'in zaidun musafirun. Ya. Maknya juga tidak beramal, ya, tidak beramal. Ya, ketika apa? Isimnya, ini isimnya. Kalau tadi kan khobarnya ada ditempelin ila gitu kan. Kalau ini isimnya ada in, tapi innya zaidah. In zaidah ini ya nggak diartikan lah, maknanya sebenarnya memberikan taukid sebenarnya. Jadi benar-benar gitu. Nah itu sebelum zaid kan, jadi ma in zaidun musafirun. Seandainya innya nggak ada, bacanya bisa dua pilihan. Ma zaidun musafirun, kayak biasa lah gitu kan, zaid bukanlah seorang musafir, atau diamalkan seperti dialeknya orang-orang Hijaz. Ya ma zaidun musafiron. Gitu. Ma zaidun musafiron. Zaid bukanlah seorang musafir. Gitu ya. Jadi ada dua. Tapi gara-gara ada in, ya maka nggak bisa beramal. Ya. Jadi maknya huruf, innya huruf. Ya. Jadi salah satu sebabnya gitu sih karena kalah gitu, kalah posisi gitu. Ada mak. Jadi gini, makanya ini kalau di level yang apa ya itu pelajarannya di ilmu apa gitu ya, Anda pernah baca. Jadi kan antara bedain kana sama inna ya. Kana dan saudara-saudaranya itu dia kan fiil ya, dia fiil. Ya. Kalau inna dan saudara-saudaranya dia itu kan huruf. Ya, inna dan saudara-saudaranya ini huruf. Contohnya ma juga ini kan huruf kan, huruf. Jadi kalau kita contoh kana lah, misalnya dengan contoh yang sama, misalnya aliyun goniun tuh, mubtada khobarnya itu ya. Ya bayangin aliyun goniun. Atau anak pakai ini aja deh, biar di Muyasar kan ada latihannya ya, biar kebayang. Di bab kana ya, di Muyasar 1 itu. Nah ini nih, ya kan, biar kebayang nih. Contohnya nih, karena ini ada latihan dulu ya, untuk Muyasar 1. Abuka maridun, gitu, bapakmu sakit. Kalau dimasukin kana, ingat kana itu kan fiil ya. Dalam konteks ini kan fiil nakis ya. Ya, karena dia butuhnya kepada mubtada khobar. Jadinya apa? Kana abuka maridon, gitu kan? Si yang mansub itu khobarnya.
Sedangkan kalau inna ini kan huruf. Inna dan saudara-saudaranya itu banyak kan huruf. Salah satunya juga seperti ma itu kan huruf ya dari sisi ini ya jenisnya ya. Lah kalau kita masukin ke mubtada khobar, kita bacanya inna abu ya apa inna abaka mansub kan? Inna abaka maridun. Ya, inna abaka maridun. Nah, poinnya adalah apa nama kan kana dan inna ini dua-duanya masuk kalau di pembahasan besar di nahwu itu namanya nawasih kan. Jadi dia tuh perusak gitu. Perusak apa? Perusak mubtada khobar gitu. Karena kan mubtada khobar itu kan kestabilannya itu kan dia marfu marfu gitu kan. Datang ini nih dua biji ini dia jadi tergoncang kan. Yang kalau kemasukan kana itu efeknya ke si khobar ya. Kalau inna itu efeknya ke isimnya. Intinya dua-duanya merusak, memberi efek, memberi asar kalau di pembahasannya itu kayaknya lebih apa namanya ya filosofis gitulah. Jadi salah satu sebabnya adalah karena kalau huruf itu lebih kuat memberikan dampak sehingga dia tuh apa menembus ya, dia ngelewatin mubtada sehingga khobar asarnya itu sampai ke khobar gitu. Ya, jadi yang mansub itu khobar, sedangkan inna itu dampaknya itu istilahnya jadi saya tahu kayak perforasi ya kalau dia nembak itu dia tuh kena terdekatnya gitu yang mansubnya. Jadi kalau inna itu yang mansub duluan tuh si mubtada, dia tuh nggak nyampe efeknya itu ke si khobar. Karena lemahnya huruf, karena huruf itu lebih lemah daripada kana gitu. Jadi kalau kana itu dia nembus dulu tuh ke mubtadanya lewat ya dan kena yang dampaknya itu si maridnya jadi mansub. Kalau inna ya inna itu lemah karena huruf. Jadi dia cuman hanya memberi efek yang deket-deket dia, nggak bisa lewat gitu, nggak bisa lebih jauh gitu. Yang terdekat itu yang terkena asar dia jadi mansub. Jadi inna abaka maridun. Inna abaka maridun. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan yang tadi, Anda mau ngasih tahu ini. Jadi ma ini tadi ya, sebelum adain itu kan memang dua ya. Ada yang bisa beramal, ada yang enggak. Jadi kalau yang enggak beramal, ma zaidun musafirun. Tapi kalau beramal, dia ini juga unik nih, ma tapi amalnya seperti Laisa, which is kan dia memansubkan rada jauh kan, musafir. Si khobarnya yang mansub. Ya, jadi ma zaidun musafirun. Jadi memang kekuatannya seperti Laisa gitu kan, dianggap seperti Laisa. Laisa itu kan fiil. Nah, cuman gara-gara kalau ada ini ya ketahan gitu ya, ada huruf yang lain ya di sini itu jadi dia berkurang jadi tidak beramal kayak ini kemasukan ila ya dia jadi nggak sanggup lagi memansubkan rasul gitu. Nah itu memang dibahas tuh ya lupa nih di buku apa jadi kalau apa antara isim dan fiil itu ya kalau ketika memberi dampak gitu ya lebih inilah lebih apa namanya tidak jauh gitu ya kalau huruf itu yang deket-deket lah kayak gitu makanya nggak ada tuh ceritanya huruf jer ya misalnya ada apa namanya misalnya apa ya contohnya misalnya fil masjidi gitu ya kan ada fi huruf kemudian ada isimnya langsung majrur kan fil masjidi seandainya ini ada huruf lagi nih ya seandainya setelah al masjid itu ada huruf lagi dan itu apa namanya seolah dimungkinkan dia majrur gara-gara fi. Ya, jadi maka tetap aja hukum asalnya itu yang majrur itu yang terdekat dengan fi. Ya, jadi karena efek si huruf itu dia nggak bisa jauh-jauh ya. Dia memajrurkan atau memberikan dampak itu ke kata-kata yang terdekat dari si huruf tersebut ya. Terdekat dari huruf tersebut. Makanya ini ma di sini rada eksepsional nih. Harusnya dia tuh ya kalau dianggap huruf ya dia tuh seandainya beramal pun kedeket-deketnya tapi karena dia disamain gitu di amalnya itu seperti Laisa jadi dia bisa memansubkan yang rada jauh kan lafaz musafir. Nah itulah kurang lebih ya. Tahu itu di bab apa gitu pembahasannya ya. Kayaknya itu di semantik apa ya? Ilmu pernah sih Anda baca. Wallahu alam.
Ada pertanyaan untuk poin 3 ini? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Oh, sini ada Pak Mahrizal nih, Masya Allah nih. Sehat Pak Mahrizal? Alhamdulillah baik Pak Denny. Gimana Masya Allah. kabarnya? Alhamdulillah. Katanya ngambil ini ya, pensiun dini ya di Konoko. Iya, mulai ini efektif November saya. Oh, November, Masya Allah. Iya, jadi mulai 1 November udah efektif maksud saya, ya. Masya Dan Allah. ya kan udah dibeli Medco juga ya, jadi bareng-bareng lagi nanti orang-orang Konokonya. Siap. Atau mau baca Pak, silakan. Kelihatan screen-nya ini. Wa amala fa'imaluha. Atau menyimak dulu. Oh, menyimak dulu aja. Boleh. Ya, silakan Mas Dwi. Wa amala. Mas Dwi, silakan. Masih di mute Mas Dwi ya? Halo, udah Ya. Ustaz? Ya, silakan. Wa ama la fa'i ma Luha. luha fa'i ma luha qalilun maksudnya. Ya, qalilun. Terus Wa ta'malu bisyurutin dengan 2 syarat. bisyuru Syarta ini. al awalina Al-awwalaini. oh iya sih surta ini al awalaini fi ma Wal ghalibu. wal ghalibu an yakunu Kuna. oh iya sih an yakuna ismuha Wa khabaruha. Mansub. Nak- Khabar yakun. apa Ustaz? Nakirohnya itu mansub ya, khabar yakun. Oh ya, wa khabaruha nakirotaini. Nahu la musyrikun fa izun. Ya, la musyrikun faizun. Terus wa amma lata fata'malu bisyartoini huma an yakuna ismuha wa khabaruha min asma'iz zaman. asma'il zamani Min asma'iz zamani. kalhina Kalhini. wasaati. Oh ya, kalhini wasaati. Ya, cukup dulu ya. Jadi kalau tadi udah ya, itu ngomongin ma tadi sampai sini kan syaratnya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Nah kan tadi kan ma yang huruf-huruf yang beramal seperti amal laisa itu kan ada 3 kan, ada ma, la, sama lata. Tadi ma udah selesai dengan 3 syarat. Sekarang ngomongin la sama ngomongin lata. Wa amala adapun la fa'i maluha qalil. Ya, adapun la yang dia beramal seperti amal laisa ya, itu sedikit pengamalan seperti seperti laisa tadi ya, itu sedikit. Dan dia kalaupun seandainya beramal dengan dialek Hijaz tadi ya, wa ta'malu bi syartainil awwalain. Ya, dia beramal dengan 2 syarat yang awal, fima pada ma. Berarti nanti la kalau mau beramal ini sama persis. Harus khobarnya nggak boleh dikedepanin, terus khobarnya itu nggak boleh ada ila. Jadi syarat 1, syarat 2 ini di-apply ke la kalau la-nya beramal. Wal ghalib dan secara umum kalau kita lihat di la ini ya, la yang beramal, an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Isim dan khobarnya itu dua-duanya nakiroh. Ya. Contoh, la ini kan musyrikun nakiroh, faizun nakiroh.
Tapi dia ini maksudnya mubtada khobar ya. Ini mubtada khobar. Musyrikun faizun. La musyrikun ya la musyrikun faizun. Itu kalau nggak beramal. Kalau beramal la musyrikun ya kalau kita amalkan la seperti laisa jadinya la musyrikun ya. La musyrikun faizan ya. Jadinya begitu kalau apa namanya la-nya ini kita amalkan seperti ini ya, amalan laisa ya. La musyrikun faizan. Karena kalau dicetakan ini, cetakan buku yang lama ini habis zainya ada alif ya. Jadi mansub. Dia menandakan dia mansub sini tapi enggak ya. Kalau dicetakan lama itu ada alif ya. Jadi la musyrikun faizan. Jadi beramal nih. Soalnya kita bilang laisa musyrikun ya faizan. Ya. Jadi dia mansub ya, dia mansub. Jadi la-nya seperti amal laisa. Nah, kemudian amalata wa amalata habis ya ini. Wa amalata adapun lata fata'malu bisyartaini sama juga. Lata kalau beramal seperti amalan laisa, dia beramal dengan dua syarat ya, dengan dua syarat. Cuman syaratnya beda nih di breakdown. Syarat pertama kalau lata itu an yakuna asmuha wa khabaruha min asma'iz zaman. Ya dipersyaratkan ya bahwa apa namanya isim dan khobarnya itu adalah dari isim zaman. Ya, misalnya hin, ya, hina, ya, hin, kalhini, wasaah dan saah ini kan isim-isim zaman ya, isim zaman, zorof lah, ya, apa sama aja. Itu syarat pertama. Jadi kalau latanya mau diamalkan seperti amalan laisa, isim dan khobarnya itu harus berupa isim zaman. Bisa hina, bisa sa'ah gitu ya. Bisa hina, bisa sa'ah contohnya. Pak Win, syarat kedua. An yahdafa ahadihima wal Ahaduhuma. ghalibu ahaduhuma Mm-mm. wal ghalibu an yakuna ismuha mahzufan nahu fanadau walata hina Manasin. manasin ai laisal hinu hina firoris Firoran. firoran. Firorin betul. Mudah filaih ya. Hina firorin. Ya, ini contoh syarat yang kedua kalau lata. Tadi lata isim sama khobarnya itu harus isim zaman. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, an yahdafa ahaduhuma. Salah satunya harus dihapus. Salah satunya harus dihapus. Apanya? Either isimnya dihapus atau khobarnya dihapus. Itu menjadi syarat ya, menjadi syarat. Berarti nanti kita akan ngelihat pasti sebelah nih. Nggak ada isimnya, nggak ada khobarnya. Karena menjadi syarat kalau mau ngamalkan lata. Jadi isimnya dihapus, khobarnya dihapus. Wal ghalibu dan umumnya an yakuna asmuha mahdufan. Umumnya yang dihapus itu isimnya. Jadi isim latanya itu nggak ada. Isim latanya itu nggak ada kalau latanya kita mau amalkan seperti amalan laisa. Contohnya tadi ya, contohnya di ayat ini kan. Coba ya, share ya. Di lafzi ya, ada kelihatan kan? Di surat Sad ayat 3, la tahina manas ya. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadau ya, fanadau. Maka mereka meminta tolong. Maka mereka meminta tolong. Wala tahina manas padahal waktu itu ini kan terjemahnya itu muncul nih dalam kurung tapi ya, waktu itu. Padahal mana waktu itu tuh di sini tuh mana nih di kata ini mana yang kata yang menunjukkan waktu itu. Ya. Nah, ini sebenarnya isimnya yang dihapus ya, cuman ketika diterjemahin muncul nih. Padahal waktu itu ya bukanlah lata, bukanlah ya kan saat untuk lari atau melepaskan diri ya. Hina manas ya, hina manas. Waktu untuk kabur gitu. Waktu untuk manas. Manas itu firor tadi kan, firor apa? Firorin tadi.
Makanya ini kalau ditakdirkan atau dilengkapi gitu ya isimnya dimunculkan. Apa Ustaz, di Ana belum kelihatan itu ya? Iya, Ustaz. Agak Hah? gawat dikit, Ustaz. Iya, belum kelihatan ya screen-nya. Oh iya benar. Belum kelihatan. Coba ya ada share lagi. Kelihatan sih, cuma masih yang Mujadilah sama Al-Ahzab. Oh, afwan. Iya, iya. Yang ini salah. Shotnya belum ya. Udah ini. Nah, itu dia, benar-benar. Anak Chrome-nya ada 2. Iya. Nah, ini dia udah kelihatan sekarang. Salah Chrome. Ya salah Chrome. Nah, ini ya. Untung Mas Rick ngasih tahu ya. Fana ada wala tahina manas ya. Jadi lalu mereka minta tolong ya. Lalu mereka minta tolong wala tahina manas ya. Padahal waktu itu ya bukanlah lata ini kan, artinya bukan hina manas ya. Bukan waktu untuk melepaskan diri. Hina waktu manas ini kabur ya. Manas ini melepaskan diri. Nah, seandainya ini model ini kan ini yang jadi pembahasan kita kan ini nih lata hina manas ini kan. Jadi lata itu kapan beramal dengan 2 syarat. Syarat pertama isim dan khobar lata itu harus isim zaman. Ya, bisa kata hina, bisa kata sa'ah. Syarat yang kedua ya an yahdafa apa tadi ahaduhuma ya. Salah satunya either isim either khobarnya kudu dihapus ya. Tapi wal ghalib secara umum yang dihapus itu an yakuna smuha mahdhufan. Yang dihapus itu isimnya yang dihapus ya. Secara umum itu isimnya yang dihapus. Makanya fana dau wala tahina manas itu kalau dilengkapi ya dimunculin nih isimnya itu seolah-olah kita katakan walaisal hinu hina firorin. Coba Anda balik lagi ya ke kana tadi. Nah, ini udah ya. Udah ganti Mas Regi PDF? Udah, Ustaz. Sudah. Nah, Pak Denny tadi kalau dalam ayat Al-Quran tadi itu jadi kalau yang hilangnya apa? isimnya. Saat isimnya itu pas sa'ah itu ya? Isimnya Atau manasnya? isimnya hinanya. Jadi ini kan ada di PDF ya. Fana ada wala tahina manas tadi kan latanya ini seolah-olah kan beramal seperti Laisa kan. Jadi Iya. takwilnya atau tafsirannya kalau kita lengkapi nih ya, isimnya dimunculin lagi, kalimat lengkapnya itu gini, Laisa al-hinu, ini isim Laisanya. Ini yang hilang nih, ini hilang yang nggak ada di Al-Quran tadi ya. Hinunya itu. Ya, jadi Laisal hinu waktu ya, bukanlah waktu itu, makanya padahal waktu itu atau bukanlah waktu itu hina firorin. Nah, ini hina di sini mansub sebagai khobar laisa. Ya, wa huwa mudhof, firorinnya mudhof ilaih ya. Hina firorin. Ini sama. Mananya seperti laisal hinu hina manasin ya, latal hinu hina firorin ya. Laisanya tinggal diganti lata aja ya, lata. Tapi hinnya di sini isim laisanya itu mahdhuf menjadi syarat ya, kalau mau mengamalkan lata. Makanya di Al-Qur'an begini, fanadau wala tahina manas. Maka kalau di i'rab fanadau ini kan dan mereka minta tolong, fi'il mudhari kan, dari nada menyeru, minta tolong, wa huruf ya, dan latanya ini ya, kalau beramal seperti laisa, maka isim latanya mahdzuf ya, takdiruhu al-hinu. Hinanya dia khobar mansub sebagai khobar lata. Wa huwa mudhof, manasinnya dia mudhofun ilaih. Nah, ini lebih jelas di sini. Laisal hinu hina firorin. Yang hina itu artinya pas saat bukan? Iya, ketika waktu ya. Al-hinu artinya sama juga. Sama juga. Makanya kan terjemahnya gitu tadi. Padahal waktu itu bukanlah waktu untuk lari, gitu kan. Padahal waktu itu ya kan gini kan, kam ahlakna, betapa banyak umat sebelum mereka, min qablihim ya, min kornin, dari waktu-waktu yang lalu ya, kami binasakan. Kam ahlakna, betapa banyak kami binasakan, min qablihim, orang-orang sebelum mereka, min kornin ya, dari masa ke masa, fanadau, kemudian mereka minta tolong, tapi udah telat ya, udah kena azab. Wala tahina
manas. Padahal waktu itu bukan waktu untuk lari. Kayaknya ini deh surat apa namanya? Kaum Nabi Lut ya, kalau nggak salah di surat ini. Harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Oke, selesai ya. Alhamdulillah selesai pembahasan kana ya. Insyaallah nanti hari Rabu depan ya kita bisa lanjut inna, kita masuk inna. Silakan jika ada pertanyaan. Mas Dwi, Pak Win, Mas Regi. Silakan. Kadang Jadi kalau kalau ini yang di lata ini tetap kalau di Irob gimana? kalau di apa? Irob Kalau lata huruf aja. Lata huruf. Harfun. Nah, cuman dia apakah dia beramal apa enggak tergantung nanti kita ngirob kata-kata setelahnya gitu ya. Tapi ya ini sih sedikit ya, lata itu penggunaannya sebenarnya sedikit ya. Kalau yang beramal seperti ini tuh kayak cuman satu ya. Kalau nggak tahu kalau di syarah dari Lusalik tuh contohnya ada yang lain nggak ya? Kayaknya di Al-Qur'an cuman satu. Coba ya kita intip kalau lata. Lata. Jadi kalau ngirob ya kita irob lata huruf aja, Pak Win. terus isim latanya mahzuf gitu. Ya, harus bahkan itu menjadi syarat kalau kita mau amalin lata itu seperti laisa. Hinanya khobar Ya, lata. khobarnya ya hinanya khobar lata. Betul. Mansub ya Ustaz ya. Mansub wa huwa mudhof. Dan Kemudian manasihnya mudhofun ilaih. ya manasihnya mudhof ilaih. Betul. Jadi Ustadz ini kayak lebih ke gaya bahasa aja Ustadz ya. Iya, Kalau, ini dialek sih. Ini dialek. Dialeknya Hijaz yang kayak gitu. tapi sebenarnya tanpa yang hilang-hilang itu pun sebenarnya sudah orang udah nangkep maknanya gitu Ustadz ya. Iya, soalnya la sama lata itu artinya tidak. Sebenarnya normalnya huruf nafi aja. Huruf itu kan nggak terlalu ribet ya. Lata. Nah, ini nih di sini nih. Lata ya. Biasanya paling di syair di Al-Qur'an nggak ada sih. Apa cuman itu aja sih harusnya. Jadi kita belajar teori yang kemunculannya dikit dalam. Karena tuh kadang-kadang masih nebak-nebak apa yang hilang itu loh Ustadz. Ya Anda juga sebelum baca itu nggak pernah tahu apa yang hilang Iya. karena udah baca-baca Ketemunya buku aja. pasti nggak jauh-jauh dari hina itu kan Ustadz. Maksudnya pasti hinu gitu ya. Itu kan Iya, udah pasti gitu ya. pilihannya dua, hina atau sa'ah gitu. Yang Tuh, mirip-mirip dengan itu kan ya. ya. Nih ya, kalau di syarah Alfiyah ini kan sama nih. Syaratnya yang pertama tadi ya harus isim zaman. Ini kalau ini lebih banyak nih. Ada hin, ada sa'ah. Bisa aja kita tadi ini kita bilang tadi apa? Laisa sa'atu hina firorin boleh. Ya. Laisal waktu boleh gitu. Pokoknya yang maknanya hin, yang maknanya waktu aja. Bisa kita takwil atau kita takwil jadi laisal waktu hina firor boleh, laisa sa'ah hina firor boleh gitu, nggak mesti hinu gitu. Pokoknya yang isim zaman aja gitu. Nah, bisa hin, bisa sa'ah, bisa waktu. Ya wal awalu aksaruha, tapi yang seringnya hin. Nah, syarat yang kedua tadi harus dihapuskan. Ini contohnya juga sama nih, wala tahina manas. Ya sama ini. Tuh contohnya syair. Syairnya siapa nih? Al-Baghi ya. Syairnya Al-Baghi. Nah, ini contoh yang pakai sa'ah tuh, yang pakai sa'ah. Wala tasa'ata mundamin. Ya, wala tasa'ata mundamin. Ya. Udah nggak ada contoh di sini juga nggak dikasih contoh lagi. Contoh Al-Qur'an 1 syair orang Arab nih, syairnya dari bukan Al-Baghi bukan orangnya, Van. Ya, nggak tahu siapa ini yang mengeluarkan syair ini. Al-Baghi maksudnya ini nih, mubtada. Wallahu alam, sedikit lah pembahasan. Baik, kita cukupkan ya. Insyaallah nanti next-nya masuk bab inna ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.